Baik. 3. Apakah amalan ibadah yang saya lakukan setelah saya bersyahadat Allah mengampuni dosa-dosa saya di waktu lalu masih beragama Katolik? Otomatis dengan bersyahadat itu gugur semua apa yang telah terjadi di masa lalu. Itulah berkahnya syahadat tuh. Ya, itulah berkahnya syahadat. Jadi kalau ada orang dalam berkehidupannya terpengaruh oleh keadaan lingkungan, kemudian bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun agama yang dianutnya, lalu mengambil nikmatnya hidayah kembali dalam pelukan fitrah masuk Islam, itu begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalimat itu menggugurkan semua yang telah terjadi di masa lampau. Selesai. Dan bila dipertahankan sampai dengan wafat, itu ya kalimat itu yang mengantarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan bersyahadat sudah nggak usah dipikirkan lagi yang sudah berlalu. Falahu ma salaf, selesai. Nah, jangan kemudian diingat kembali pernah ini pernah itu, karena dengan syahadat itu gugur, selesai semua. Itulah keindahan syahadat dalam Islam, selesai semuanya. Ya, dan wa amruhu ilallah, semua urusan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, digugurkan. Kecuali utang ya. Utang tetap berlaku karena itu hakul adami, ya. Alhamdulillah dengan syahadat utang saya lunas. Belum. Utang tetap diproses ya. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan perbuatan-perbuatan masa lampau selesai semuanya. Tinggal sisa hidup itu digunakan untuk meningkatkan amal saleh. Jelas ya? Ya, Islam itu simpel sekali, simpel. Makanya jangan main-main dengan kalimat syahadat. Kalau sudah syahadat, itu kunci Islam dan kunci iman. Dan kunci itu saking mahalnya, karena itu kunci surga kita, kunci nikmat hidup kita. Itu dijaga betul oleh Allah, nggak boleh sembarangan. Makanya Nabi itu sangat ketat kalau terkait dengan syahadat, isu-isu keislaman, isu keimanan. Jangan sembarangan nuduh orang misalnya sudah kafir. Itu kan menyoal syahadat itu. Hati-hati loh, hati-hati. Makanya kalau menyebut kalimat seperti itu akan mencari pemiliknya. Kalau nggak ditemukan di langit di bumi, balik kepada orang yang mengucapkannya. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau ada isu-isu misalnya ajaran takfiri atau apa sedikit-sedikit mengkafirkan orang, kita menjauh dari itu semua. Ya, tapi proporsional juga. Ya, proporsional juga. Ya, kalau sudah ada kafir ya memang statusnya kafir. Ya, kafir ya statusnya apa? Kafir. Oh, tidak boleh menyebut kafir kepada yang belum beriman. Ya gimana lawan iman itu kafir? Ya kan, ya biasa saja sebetulnya. Karena itu kan kosakata juga, kosakata Al-Qur'an dan kosakata standar. Dan kafir itu kalimat yang sebetulnya halus sekali. Halus sekali. Bahkan orang Inggris aja pakai itu. Orang Inggris loh. Ya, yang sekarang budayanya tinggi. Orang Amerika pakai itu, Amerika loh. Jadi acuan kan. Sekarang dalam teknologi, dalam macam-macam menggunakan kata kafir itu. Dan jadi bahasa harian mereka diserap ke dalam bahasa Inggris. Cover. Cover itu dari bahasa Arab, kafir. Itu loh. Seperti sugar. Sugar. Sampai Maroon 5 bikin lagu itu, sugar. Itu dari bahasa Arab, sukar. Sukar. Ya, sukar, kurma sukari, pernah dengar? Kurma sukari itu kurma yang manis banget, kegula-gulaan, gitu ya, kegula-gulaan gitu. Itu sukari namanya, sukar, sugar. Kafir, cover. Apa cover itu? Cover itu kan sampul yang menutup kan, yang menutup sesuatu sehingga dalamnya nggak kelihatan, dalamnya nggak kelihatan, ditutuplah itu. Nah, orang yang menutup itu bahasa Arabnya namanya kafir. Ya, menutup itu gitu. Nah, ini bahasa metafornya dibawa dalam konteks beragama. Ada orang yang cahaya imannya tertutup, sehingga dia menutup diri, belum mau menerima risalah-risalah kebaikan dalam Islam, belum mau bersyahadat, masih menutup dirinya, belum mau terbuka menerima dakwah, masih menghindar. Itu bahasa halusnya namanya kafir. Makanya ketika rombongan-rombongan yang koleganya Abu Jahal dan kawan-kawan datang membawa proposal kepada Nabi untuk membangun toleransi yang keluar batas dari toleran. Jadi membangun sifat toleransi yang keluar dari batas-batas toleransi. Udahlah Muhammad SAW nggak usah bertengkar, nggak usah ribut. Ya Nabi kan juga merespon, siapa juga yang bertengkar, siapa yang ribut kan. Tapi kan beliau tenang saja gitu. Abima'ana wa kama halan Nabi SAW. Kita nggak usah berperang, nggak usah ribut, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka seketika turunlah surah yang mengkhitab mereka, yang ibu hafal ini namanya Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun itu kan jamak dari kafir. Orangnya langsung disebut, kul, katakan Muhammad SAW, viralkan kepada mereka, kul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Apakah pada saat itu Abu Jahal marah?
Saya ini bukan kafir ya, gitu. Enggak. Tapi menerima, mereka nggak marah, nggak nyerang Nabi, karena lembut bahasanya. Katakan Muhammad, hei orang-orang yang masih menutup diri dari risalah Islam, belum berkenan menerima, belum berkenan memasukkannya ke dalam jiwa, ya, memang betul, gak usah kita bertengkar, ya, gak usah kita marah, saling menghormati aja. Caranya bagaimana? Ya sudah, toleransi dengan menyembah Tuhan masing-masing. Jadi ternyata tingkat toleransi tertinggi itu zero tolerance dalam hal akidah, itu paling tinggi. Jadi justru kalau memaksakan jadi munafik nantinya, jadi munafik. Contoh misalnya orang Islam ikut ke gereja misalnya atau tempat ibadah yang lain, ikut di situ, ngeliatin aja, di hatinya mencela Tuhan yang dipersekutukan, tapi di luarnya seperti iya gitu. Kan hatinya menolak itu kan? Hatinya menolak. Coba apa nama bagi orang yang antara luar dan dalamnya beda? Munafik. Makanya Buya Hamka yang mempopulerkan itu, bukan saya. Saya mengikuti apa yang Buya Hamka sampaikan. Tidak ada nanti potensi munafik tertinggi itu kecuali orang menghadiri di tempat ibadah orang lain dengan dalih toleransi. Jadi begitu masuk ke situ, dia menyaksikan tapi hatinya mengingkari. Coba kan, hatinya kan tetap beriman. Wah, nggak usah terlalu gaya dengan mengatakan saya mampu mempertahankan iman saya. Itu terlampau gaya. Gitu. Realitasnya tidak begitu. Hatinya mengingkari itu. Coba kan, lisan berkata, hati mengingkari, itu nifak namanya, penyakitnya. Orangnya apa? Munafik. Jadi Quran tuh udah ngajarin yang paling ideal. Udah aja masing-masing. Itulah toleransi tertinggi. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi Anda menyembah apa yang Anda sembah, itu kepercayaan Anda. Kami menyembah apa yang kami sembah. Setelah itu kita hidup berdampingan dalam konteks kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan. Itulah harmoni tertinggi. Sampai ujungnya punya legasi, lakum dinukum. Nah itu cuma ada di Islam, cuma ada di Quran kalimat itu, lakum dinukum waliyadin. Dan itu sebelum muncul isu-isu yang lain. Ya, soal sekarang moderasi agama macam-macam. Sebetulnya kita sudah menampilkan sikap-sikap moderat yang sangat indah. Itu paling ideal. Paling ideal. Jelas ya? Nah, jadi saya kira banyak sekali ragam yang bisa kita hadirkan. Jadi tadi dengan syahadat dosa-dosa sudah gugur, tingkatkan amal soleh, berkehidupan yang baik. Tetap membangun hubungan kebaikan. Kalau ada teman-teman yang non muslim masih berkawan dalam urusan dunia, dalam kebaikan, dan tampilkan risalah Islam yang indah dalam akhlak supaya kita berharap mendapatkan hidayah yang serupa. Jelas ya?